Pengertian model nested. Pembelajaran terpadu model nested atau tersarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, kalau semuanya baik, masih dalam keadaan sehat, itu berarti ya salah satu pimpinan penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut untuk mensyukuri semuanya itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Dan Bapak akan meminta salah satu teman daripada kalian untuk memimpin kita dalam doa. Teman kalian Esther, maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada teman kalian Esther yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran daripada kalian semua. Apakah kalian semua hadir pada pagi hari ini? Hadir, Pak. Nah, kalau semuanya sudah hadir, berarti semuanya sudah semangat ya. Sudah mau benar-benar untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberitahukan tema kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema ke-7 tentang indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ada sebuah gambar. Nah, di sini ini adalah sebuah gambar di mana menunjukkan berbagai keberagaman yang ada pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Dari gambar ini maka muncullah sebuah kata, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah anak-anak pernah mendengarkan kata tentang Bhinneka Tunggal Ika? Pernah, Pak. Nah, kalau anak-anak sudah pernah mendengarkannya, berarti anak-anak sudah tahu di mana atau terdapat di mana kata Bhinneka Tunggal Ika itu. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak tahu tidak apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri? Tidak tahu, Pak. Nah, kalau tidak tahu, Bapak akan memberitahukan kalian kalau arti dari Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, anak-anak, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasama karangan Mpu Tantular. Mpu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, anak-anak, dari penjelasan ini Bapak mau bertanya sedikit kepada anak-anak, kira-kira perbedaan apa saja yang ada pada wilayah kita, yaitu wilayah Indonesia? Tidak tahu, Pak. Nah, kalau tidak tahu, Bapak akan memberitahu kalau perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu ada perbedaan dari keyakinan, ideologi politik, suku bangsa, ras, agama, sosial budaya, ekonomi, jenis kelamin atau gender, golongan, dan lain-lain. Nah, dari perbedaan itu, apa sikap yang anak-anak akan lakukan jika melihat perbedaan-perbedaan tersebut? Menghargai setiap orang. Nah, betul sekali. Dari berbagai perbedaan yang ada pada wilayah Indonesia, kita tidak boleh menjadikan itu sebagai sesuatu yang dijadikan untuk menjelek-jelekan, tetapi di sini kita menggunakannya sebagai sesuatu untuk saling menghargai, memaknai perbedaan yang ada pada wilayah Indonesia ini. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak ada sebuah tugas diskusi buat anak-anak semua. Nah, tugas diskusi itu anak-anak bisa melihatnya pada buku siswa atau buku yang anak-anak pegang saat ini, di mana anak-anak bisa melihatnya pada halaman yang pertama. Di situ ada sebuah bacaan atau teks
pada halaman pertama itu bacaannya bisa anak-anak lihat di situ. Lalu pada halaman yang kedua ada tugas diskusi yang harus anak-anak laksanakan. Nah, dalam tugas itu Bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan dalam bentuk kelompok. Nah, dalam kelompok ini Bapak akan membagi kalian dalam satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Oleh karena itu, kalian bisa melihat suruhan yang ada pada buku tersebut, di mana yang pertama itu anak-anak mencari kata-kata sulit daripada teks bacaan yang terdapat pada halaman 1, lalu mencari artinya. Lalu yang kedua, anak-anak mencari pokok pikiran dari paragraf yang pertama dan kedua pada bacaan tersebut. Apakah anak-anak semua sudah paham dengan apa yang Bapak beritahu? Sudah, Pak. Nah, kalau semuanya sudah paham, maka kesempatan selanjutnya saat Bapak berikan kepada anak-anak untuk memulai mengerjakan tugas dari sekarang. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah mengerjakannya, maka Bapak akan persilakan kepada kalian masing-masing dari kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja dari anak-anak. Nah, kesempatan selanjutnya Bapak berikan kepada anak-anak maju ke depan untuk membacakan. Nomor 1, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Kata sulit yang pertama, slogan. Artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kata sulit yang kedua, sensus penduduk. Artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Kata sulit yang ketiga, adat. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Kata sulit yang keempat, suku. Artinya suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Kata sulit yang kelima, persen. Artinya hadiah atau pemberian. Kata sulit yang terakhir, yang keenam, etnis. Artinya penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, dan norma serta bahasa. Soal yang kedua, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman dengan suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Pokok pikiran paragraf kedua, berdasarkan hasil sensus oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, Indonesia memiliki suku yang sangat banyak dan bervariasi, di mana setiap suku memiliki jumlah penduduk atau jiwa dengan jumlah yang sangat besar. Baik, nah kalau anak-anak semuanya sudah menjawab apa yang sudah Bapak suruh tadi, berarti anak-anak sudah paham betul dengan materi yang Bapak berikan dan tugas yang Bapak berikan. Oleh karena itu, kita akan sama-sama memberikan satu yel-yel kepada kita semua di dalam kelas ini, yaitu yel-yel beri mantap kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak akan memulainya duluan, lalu anak-anak bisa mengikutinya. Dan kita akan mencoba satu kali lagi bersama-sama. Anak-anak semuanya perhatikan ke depan ya. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Nah, kalau kalian semuanya sudah, apakah kalian semuanya sudah paham dengan yel-yel yang Bapak tunjukkan tadi? Sudah, Pak. Nah, kalau semuanya sudah paham, maka kita bisa memulainya bersama-sama. 1, 2, 3. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, dari penjelasan penjelasan yang sudah anak-anak presentasikan melalui tugas diskusi tadi,
di sini Bapak bisa menyimpulkan dari berbagai tugas yang anak-anak bacakan tadi, di mana dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini atau negara kita Indonesia memiliki keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman timbul karena banyak perbedaan seperti suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, jenis kelamin, golongan, gender, dan lain-lainnya. Nah, perbedaan tersebut dimulai dari Sabang sampai Merauke yang terdapat banyak pulau yang membentang di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi yang dibagi menjadi kabupaten dan kota yang memiliki ciri-ciri yang tersendiri atau perbedaannya masing-masing. Nah, anak-anak, dari perbedaan tersebut kita sebagai masyarakat, sebagai anak-anak yang cinta terhadap bangsa Indonesia, kita tidak perlu untuk menganggap itu sebagai sesuatu perbedaan yang saling menjatuhkan antara satu sama lain. Tetapi di sini kita saling menghargai, saling mengayomi, saling toleransi, tidak adanya perbedaan yang timbul pada kita, baik itu agama, ras, suku, etnis, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari penjelasan materi pada pagi hari ini, apakah anak-anak sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan? Sudah, Pak. Nah, kalau semuanya sudah paham, berarti semuanya pada pagi hari ini semangat betul ya? Ya, Pak. Ya, semuanya pasti semangat karena materi ini berkaitan dengan kehidupan anak-anak di lingkungan anak-anak sendiri. Oleh karena itu, Bapak juga berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mau saling membantu, mengerjakan tugas, mau membantu Bapak untuk sama-sama belajar dengan anak-anak, sehingga materi yang Bapak sampaikan bisa anak-anak mengerti dan bisa anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita pulang, Bapak minta kalian untuk salah satu teman daripada kalian untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu doa tutup. Bapak minta teman kalian Novi untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa penutup. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Novi karena sudah memimpin kita Pak. dalam doa pada hari ini juga. Sekian pembelajaran kita pada hari ini dan sampai jumpa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.